Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan belum manggil saya Kang Ega. Di video kali ini kita akan bahas tentang teknik copywriting di story WhatsApp. Sebelum kita masuk ke contoh copywritingnya, saya akan memberikan sedikit ilmu atau pengalaman yang saya tahu selama saya belajar di WhatsApp marketing ini. Yang pertama adalah kita cara optimasi story WhatsApp. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah perbanyak saling save kontak WhatsApp. Karena memang untuk bisa mendapatkan view orang yang melihat story kita adalah kita harus memiliki ini juga yang banyak, kontak yang banyak. Karena syarat bisa saling melihat story WhatsApp adalah saling save nomor kontak WhatsApp. Yang selanjutnya saat kita sudah saling save nomor, maka kita akan mendapatkan view dari orang yang sudah save. Jika memang posisinya dia melihat story kita. Oleh karenanya perbanyaklah men-save nomor seseorang yang memang kemungkinan besar dia menyimpan nomor Anda juga gitu. Atau bisa dengan menyapa Kak, yuk saling save kontak agar bisa berbagi informasi, berbagi ilmu di story seperti itu. Intinya adalah saling save nomor untuk selanjutnya dimanfaatkan story WhatsApp-nya. Yang kedua adalah rutin membuat story WhatsApp. Nah, setelah kita punya banyak kontak, maka kita buat story-nya rutin. Rutin ini dalam artian adalah konsisten setiap hari. Misalnya mau satu hari 3 sampai 4 story, atau kalau mau awal-awal biar penting konsisten dulu Kang, satu story aja per hari nggak masalah. Misalnya dari 3 atau 4, misalnya 4 story per hari, 2 atau 3 story-nya itu edukasi atau informasi nggak apa-apa. Satu story promosi. Yang tadi misal 2 atau 3 story itu edukasi atau informasi, nah satu story-nya promosi boleh. Yang penting Anda tidak melulu di story itu promosi aja, tapi ada juga informasi, ada juga edukasi, dan lain-lainnya yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, poin penting juga saya tambahkan, jangan berlebih membuat story WhatsApp jadi banyak dalam satu hari. Karena nanti terlalu titik-titik dan orang malas untuk melihatnya. Kecuali Anda influencer, artis terkenal, pasti fans gitu. Fans Anda pasti ingin melihat story Anda. Walaupun banyak. Nah, kita seorang pebisnis gak bisa seperti itu. Nggak ada atau sangat sedikit orang yang mau melihat story kita kalau story kita banyak banget sampai titik-titik kelihatannya. Ya, maksimalnya kalau saya pribadi biasanya di angka 10 sampai 15 story, itu pun karena memang saya membuat copywriting panjang, saya bagi-bagi itu dalam satu tag story itu dibagi-bagi di dalam bagian kecil, jadi banyak. Kalau secara posting biasanya saya dalam satu hari 2 atau 3 story. Tapi terkadang kalau memang lagi sibuk banget, banyak kerjaan yang harus diselesaikan, paling satu story cukup per harinya. Jadi disesuaikan aja. Yang terpenting ada edukasi, ada informasi, lalu ada juga promosi, silakan. Atau teman-teman mau promosinya saya makan satu hari promosi satu hari enggak, boleh seperti itu. Asal dalam satu hari ini tuh ada edukasinya, lalu ada promosi. Jangan dalam satu hari promosi aja, besoknya edukasi, besoknya promosi, jangan gitu. Lebih baik diselang-seling dalam satu hari itu ada edukasi, ada promosinya juga. Nah, ini algoritma story WhatsApp versi saya pribadi, tidak ada sumber yang saya ambil di sini karena berdasarkan pengalaman saya selama beberapa bulan ini sejak awal tahun 2021 rutin menggunakan story untuk promosi dan edukasi. Yang pertama adalah maksimal durasi hanya 30 detik, jadi harus dioptimasi dengan share informasi singkat, padat, dan jelas. Nah, saya kenapa tahu 30 detik? Karena kalau saya upload video seperti video TikTok misalnya 1 menit, biasanya terbagi menjadi 2 seperti itu. Dan teman-teman untuk memanfaatkan story ini yang pendek hanya 30 detik, maka jangan men-share sesuatu yang terlalu panjang atau gambar yang informasinya terlalu banyak. Jadi yang harus teman-teman pastikan ada dalam waktu maksimal 30 detik dia dapat memahami informasi yang ingin kita berikan atau promosi yang ingin kita berikan dalam satu story ini maksimal 30 detik. Lalu yang kedua,
tulisan lebih powerful dibandingkan gambar dan video. Nah, sekarang coba teman-teman cek aja di story. Jika internet teman-teman agak lambat, tidak cepat, saat melihat story, pasti kalau gambar, video itu akan loading dulu. Berbeda dengan tulisan. Tulisan itu akan cepat terbacanya atau terlihatnya oleh kita yang membaca story. Makanya saya pribadi lebih memfokuskan untuk eh, menggunakan tulisan dibandingkan gambar dan video. Walaupun saya pribadi pun menggunakan gambar dan video baik untuk promosi, edukasi. Biasanya kalau gambar dan video itu saya gunakan untuk edukasi, nah tulisan itu untuk promosi. Karena kalau si pembaca story kita ini internetnya nggak secepat yang kita miliki, maka gambar dan video itu membuat dia harus menunggu melihat loading dulu. Beda kalau dia internetnya cepat, maka akan langsung terbuka gambar, video kita juga. Oleh karena itu, manfaatkan story berbentuk tulisan secara maksimal karena memang kalau tulisan dalam bentuk WhatsApp itu yang format WhatsApp ini udah dioptimasi oleh mereka, walaupun internetnya lemot langsung terbuka tulisannya. Ini dalam artian teks yang ditulis melalui aplikasi WhatsApp, bukan kita tulis teks di foto gitu ya. Nanti untuk demonya akan ada lanjutan di video selanjutnya. Jadi untuk ke bagian ketiga, setelah kita bahas tentang tulisan, yang ketiga adalah copywriting panjang lebih baik dipotong menjadi bagian pendek. Misalnya teman-teman mau buat promosi atau edukasi yang panjang. Nah, lebih baik teman-teman potong-potong informasinya, potong-potong promosinya sehingga dengan waktu 30 detik maksimal itu mereka dapat membaca secara leluasa gitu, jangan tidak terlalu terburu-buru. Lalu yang keempat, teman-teman yang perlu dioptimasi atau teman-teman tahu adalah preview akhir story itu penting. Jadi view atau tampilan story kita ditentukan dari story terakhir yang kita buat. Nah, seperti itu. Jadi pastikan story yang terakhir kita buat itu menarik orang untuk mau mengklik. Karena kalau story ini bukan dilihat dari reviewnya itu bukan dari ini ya, bukan dari story yang pertama yang kita upload, tapi story yang kita upload itu terakhir yang akan jadi review sebagai story kita di mata pembaca atau calon bayar kita. Nah, itu adalah algoritma tentang story WhatsApp yang insya Allah kita di video selanjutnya akan bahas tentang bagaimana memaksimalkan story yang pendek ini, membuat story yang pendek namun maksimal gitu. Nah, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di grup atau bisa japri saya langsung. Saya Kang Ega dari Kali Digital. Semoga ini bermanfaat untuk bisnis teman-teman. Bisnis teman-teman semakin berkah, berlimpah, dan manfaatnya semakin meluas ke calon bayar teman-teman, ke calon partner teman-teman yang nantinya akan bergabung ke bisnis teman-teman dan mengembangkan bisnis teman-teman jauh lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.